Kalau Anda investor di pasar saham Indonesia, pasti belakangan ini sering banget dengar nama MSCI kan? Nah, lagi ada guncangan besar nih terkait cara mereka ngitung nilai pasar kita. Tenang, dalam pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas apa artinya semua ini buat investasi Anda. Kalimat ini rasanya ngena banget ya buat banyak investor sekarang. Setelah digoyang isu geopolitik, pasar kita sekarang seolah-olah kena rudal yang kedua. Dan rudal kali ini datangnya dari MSCI, si raksasa penyusun indeks global. Yuk kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oke, kita mulai bedah ya. Pertanyaan utamanya kan gini, kenapa sih tiba-tiba pemain sebesar MSCI jadi ngelihatin pasar saham kita dengan lebih detail? Apa yang jadi pemicunya? Kok bisa sampai seheboh ini? Jadi ceritanya tuh berawal dari hal yang kelihatannya sepele. Bayangin deh, ada manajer investasi global mau beli saham Indonesia yang baru masuk indeks, tapi kok susah banget nyari barangnya di pasar. Nah, dari satu keluhan kecil ini, masalahnya jadi membesar. Dari evaluasi satu saham, jadi sorotan ke seluruh pasar kita. Sampai akhirnya, regulator kita turun tangan dan merilis data yang, well, benar-benar mengubah permainan. Oke, untuk bisa ngerti semua drama ini, kita harus paham dulu satu konsep kunci. Satu metrik yang jadi pusat dari semua kekacauan ini, yaitu free float. Gampangnya gini deh, anggap aja free float itu kayak jumlah tiket konser yang benar-benar dijual bebas buat umum. Stadionnya mungkin muat puluhan ribu orang, tapi kan banyak kursi yang udah di-booking buat sponsor, keluarga, atau tamu VIP. Nah, free float itu ya tiket yang benar-benar bisa kita beli di loket. Angka inilah yang dipedulikan sama MSCI. Nah, ini bagian yang paling krusial. Ternyata, ngitung free float itu nggak sesederhana yang kita kira. MSCI punya aturan main yang ketat banget. Kalau sahamnya dipegang investor retail kayak kita atau reksadana, itu dihitung. Tapi, kalau sahamnya dipegang sama PT lain, pemerintah, atau pihak-pihak yang terafiliasi, itu dianggap bukan free float. Dan disinilah akar masalahnya mulai kelihatan. Disinilah plot twist-nya muncul. Untuk merespon MSCI, regulator kita kerja super cepat kayak proyek candi untuk merilis data kepemilikan di atas 1% untuk pertama kalinya. Tapi hasilnya justru kayak ngebuka kotak Pandora tentang siapa sebenarnya pemilik saham di pasar kita. Gambar ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Mungkin kita mikir, wah 50% saham itu punya publik. Tapi data baru ini nunjukin kalau banyak dari publik itu ternyata adalah perusahaan lain atau grup-grup terafiliasi. Artinya apa? Porsi free float yang sesungguhnya, saham yang benar-benar cair dan bebas diperdagangkan, ternyata jauh lebih kecil dari yang kita duga selama ini. Sekarang mari kita sambungkan titik-titiknya. Gimana ceritanya free float yang lebih kecil ini bisa memicu dana asing keluar dari pasar Indonesia? Ternyata mekanismenya sangat jelas dan langsung. Prosesnya itu kayak efek domino 3 langkah. Sederhana tapi dahsyat. Pertama, free float terbukti lebih ciot. Kedua, karena itu bobot sahamnya di indeks MSCI otomatis diturunkan. Nah, langkah ketiga ini yang jadi kuncinya. Dana-dana pasif global yang ngekor sama indeks ini, mereka nggak punya pilihan lain. Komputer mereka secara otomatis akan menjual saham itu untuk menyeimbangkan portofolio. Jadi ini bukan soal sentimen ya, ini murni mekanis. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat prakteknya. Saham-saham mana aja sih yang paling berpotensi kena getahnya dari perhitungan ulang ini? Coba kita lihat datanya. Beberapa saham raksasa kayak BBCA, AMNN, dan BBRI menghadapi potensi dana keluar sampai triliunan rupiah. Lihat Goto deh, estimasi free float-nya anjlok dari 75% ke 50%. Kenapa? Kemungkinan besar karena banyak kepemilikan dari venture capital yang nggak dihitung sama MSCI. Tapi menariknya, nggak semua saham kena pukul. BMRI misalnya, angkanya tetap stabil. Ini bisa jadi nunjukin kalau struktur kepemilikan publiknya emang udah transparan dari awal. Kalau di total semuanya, angkanya bisa bikin merinding, 16 triliun rupiah. Ingat ya, ini adalah estimasi potensi dana pasif asing yang harus keluar. Angka sebesar ini tentu saja lebih dari cukup untuk bikin pasar manapun jadi tegang dan bereaksi negatif. Jadi, setelah lihat semua potensi negatif ini, apakah ini artinya kiamat buat pasar kita? Tunggu dulu. Mungkin nggak juga. Mari kita coba lihat dari perspektif jangka panjang. Jangan-jangan ini justru bersih-bersih yang kita butuhkan? Logikanya begini, rasa sakit jangka pendek ini mungkin adalah harga yang harus kita bayar. Dengan data yang lebih jujur dan transparan, kepercayaan investor global ke kita justru akan meningkat.
Ini ibaratnya kita lagi ngebenerin fondasi rumah. Prosesnya emang berantakan dan bikin pusing, tapi pada akhirnya kita bakal punya rumah yang lebih kokoh, yang bisa menarik modal yang lebih besar dan lebih stabil di masa depan. Jadi pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah ini. Apakah guncangan pasar yang kita rasakan saat ini sebetulnya adalah pil pahit yang memang harus kita telan demi membangun pasar modal Indonesia yang lebih kuat, lebih kredibel, dan pada akhirnya lebih dipercaya di mata dunia? Coba Anda pikirkan.